Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita dengan satu judul penting, yakni Bunda Maria itu adalah orang berdosa. Karena apa? Bunda Maria itu adalah seorang manusia. Walaupun Bunda Maria itu mengandung putra Allah. Para sahabatku terkasih, judul yang kita lihat ini menjadi sebuah bahan pembicaraan yang muncul belakangan ini. Jadi analogi yang dipakai di sana adalah bahwa semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang luput dari dosa. Maka karena Bunda Maria itu adalah seorang manusia, ia juga hidup di bawah kolong langit ini, maka kesimpulannya adalah berarti Bunda Maria juga terkontaminasi dengan dosa. Para sahabatku terkasih, kita akan lihat ulasan singkat berikut ini supaya kita bisa melihat di sana apakah judul ini sesuai atau tidak dengan apa yang diimani oleh Gereja Katolik berdasarkan analogi sederhana yang akan saya buat berikut ini. Para sahabatku terkasih, kita kalau mau buat sesuatu pasti punya perencanaan. Kalau kita mau buat sesuatu, kita pasti memiliki atau mempunyai perencanaan. Kita ambil contoh. Misalnya sebuah keluarga mau menyelenggarakan sebuah pesta. Maka di sana diawali dengan berkumpulnya anggota keluarga itu untuk bicara dulu atau bincang-bincang terlebih dahulu apa saja yang akan dilakukan untuk sebuah pesta besar itu. Apa saja yang dipersiapkan. Dipersiapkan uang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pesta itu. Sehingga apa? Pesta itu dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi kekurangan ketika pesta itu sedang berlangsung. Maka di sana dibuatlah perencanaan persiapan, termasuk juga berapa banyak uang yang dibutuhkan, supaya apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam pesta itu bisa terakomodir dari uang atau persediaan yang sudah dilakukan. Ini jelas dan pasti setiap kita mengalami ini. Karena di rumah kita masing-masing pasti di sana kita melakukan pesta juga. Jadi ketika sebuah keluarga mau melakukan pesta, keluarga ini duduk berembuk, mempersiapkan apa-apa saja, termasuk juga uang. Karena uang ini adalah hal yang sangat penting dalam menyelenggarakan sebuah pesta. Jadi tidak mungkin tidak ada perencanaan, lalu tinggal ditentukan saja hari hanya tanggal berapa pesta itu diselenggarakan. Itu namanya melakukan sebuah pekerjaan yang tanpa ada perencanaan yang matang. Dan yakinlah pesta itu pasti tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Hal kedua misalnya, ketika kita mau membangun sebuah rumah. Kalau kita mau membangun sebuah rumah, tentu keluarga itu sudah memiliki perencanaan yang matang. Apa-apa saja yang dibutuhkan di sana, uang yang disiapkan itu sudah sesuaikah atau belum? Kalau mau membangun rumah dengan tipe seperti ini, berarti kira-kira seperti inilah jumlah uang yang dibutuhkan. Semua hal sudah dipikirkan, sudah direncanakan dengan baik, sehingga ketika pembangunan rumah itu harus sampai tuntas. Karena apa? Perencanaan tadi itu matang, perencanaan itu baik. Dan ini sekali lagi, setiap kita pasti mengalaminya. Jadi analogi-analogi seperti inilah yang sudah biasa, sudah sering kita alami atau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal lain misalnya,
Ketika sebuah keluarga mau menyekolahkan anaknya atau mau membuat anaknya itu masuk ke perguruan tinggi, maka keluarga itu juga sudah duduk bersama berembuk, mempersiapkan segala sesuatu, keuangan dan lain sebagainya, sehingga anak mereka itu bisa masuk ke perguruan itu untuk belajar di sana. Jadi prinsipnya di sini bahwa dalam seluruh kehidupan kita, apa-apa saja yang akan kita lakukan, pasti di sana kita itu membuat sebuah persiapan, membuat sebuah perencanaan yang matang, sehingga apa yang ingin kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, para sahabatku terkasih, Allah juga demikian. Jadi bukan hanya manusia, Allah juga demikian. Kita ingat Allah itu menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, selesai itu dia melihat inilah ciptaan saya. Tapi saat itu juga Allah itu sendiri merencanakan untuk menyelamatkan ciptaannya itu sendiri. Karena apa? Allah sendiri tahu bahwa ciptaannya itu lemah. Ciptaannya itu dalam perjalanan hidupnya akan mengalami kejatuhan. Ciptaannya akan jatuh ke dalam dosa. Karena itu hanya sebatas ciptaan. Dia tidak sekuat, tidak seteguh Allah itu sendiri. Allah sudah melihat ini. Allah sudah mengetahui ini sejak awal ketika dia menciptakan manusia itu. Maka Allah merencanakan bahwa pada waktunya nanti dia akan mengutus putranya ke dunia untuk menebus ciptaannya ini, supaya ciptaannya ini kembali dikuduskan. Jadi ini adalah rencana Allah ketika awal menciptakan manusia dan mengenai penebusan yang akan dilakukan oleh putranya sendiri. Jadi manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Jadi bukan hanya manusia saja, Allah sendiri juga punya rencana. Nah, para sahabatku terkasih, berhadapan dengan rencana agung ini, Allah juga tidak mungkin tidak mempersiapkan segala sesuatu. Jadi Allah itu, karena Allah itu maha tahu dibandingkan kita manusia ya. Allah itu sendiri adalah maha tahu. Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang akan terjadi Allah sudah tahu. Nah, jadi Allah juga dalam melakukan sesuatu mempunyai perencanaan yang matang. Selanjutnya, karena Allah itu hakikatnya adalah kudus, maka Allah tentu menguduskan tempat yang akan menjadi sarana kehadiran Allah Putra di dunia. Nah, Allah itu sendiri adalah kudus. Jadi kekudusan itu hanya milik Allah, bukan milik manusia. Manusia yang berjuang untuk mendekati apa yang diharapkan oleh Allah untuk mencapai kekudusan itu. Jadi pertama-tama, hakikat Allah itu sendiri adalah kudus. Maka karena Allah itu kudus, putranya sendiri juga adalah kudus, maka ketika dia berencana mengutus putranya ke dunia untuk menebus manusia sebagai ciptaannya tadi yang jatuh dalam dosa, Allah terlebih dahulu menguduskan, mempersiapkan dan menguduskan tempat yang menjadi sarana untuk kehadiran putranya di tengah-tengah dunia. Nah, kiranya analogi yang sampai di sini bisa kita pahami dengan baik. Jadi Allah yang hakikatnya adalah kudus, dia mau mengutus putranya ke dunia, maka sarana atau wadah yang menjadi tempat atau sarana untuk kehadiran putranya ke dunia, sarana atau wadah itu dikuduskan terlebih dahulu, sehingga tempat itu menjadi layak dan pantas untuk kehadiran putranya di tengah-tengah dunia. Dan sarana atau wadah itulah Maria atau Bunda Maria itu sendiri. Maria harus dikuduskan terlebih dahulu. Supaya apa? Seperti yang kami katakan tadi. Supaya Allah yang kudus itu
hadir ke dunia layak dan pantas berada di tempat kudus itu. Jadi Maria sendiri itu harus dikuduskan terlebih dahulu, supaya kehadiran Allah yang kudus ke dunia itu pantas dan layak di tempat itu. Nah, kita lihat contoh sederhana para sahabatku terkasih. Misalnya kita mau memasuki atau mau masuk menempati sebuah rumah. Entah rumah itu baru dibangun, entah rumah itu rumah yang sudah lama, rumah yang sudah bekas. Tidak mungkin kita langsung masuk dan menempati rumah itu. Ini analogi yang bisa kita tangkap, bisa kita pahami, dan sudah biasa kita hidupi. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebuah rumah itu, baik itu rumah itu masih baru maupun rumah itu sudah lama, ketika kita mau menempati rumah itu, terlebih dahulu kita membersihkan, mempersiapkan rumah itu sebagai sebuah tempat hunian yang layak. Ini analogi yang sederhana yang sudah biasa kita pakai, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, ketika kita mau makan, tentu piring atau gelas itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Kita siapkan wadah itu terlebih dahulu. Kalau piring itu sudah bersih, maka makanan yang sudah kita masak dengan susah payah itu, kita bisa menuangkan makanan itu di atas atau di dalam piring yang sudah bersih atau layak untuk kita gunakan. Jadi ini sekali lagi analogi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini sudah menjadi biasa bagi kita. Nah, para sahabatku terkasih, kembali ke judul tadi. Maria adalah orang berdosa karena dia juga adalah manusia. Maka sekarang saya mengajukan pertanyaan untuk kita. Kalau Maria itu yang adalah manusia itu juga berdosa, maka Yesus yang hadir di dalam rahimnya itu Yesus yang hadir di dalam rahimnya itu pasti terkontaminasi dengan dosa. Maka di sini Yesus juga ikut berdosa. Bukan hanya Maria saja, tapi Yesus juga ikut berdosa. Karena apa? Yesus lahir dari rahim yang penuh dengan dosa. Jadi jangan kita hanya mengatakan bahwa Maria saja yang berdosa, tetapi Yesus juga ikut berdosa. Karena dia lahir dari rahim seorang wanita yang penuh dengan dosa. Kita buat contoh sederhana. Ketika air bersih dituangkan ke dalam sebuah ember, ember itu berisi juga kotoran, maka air yang bersih itu ketika dituangkan ke dalam ember, pasti air itu juga akan mengikuti apa yang ada di dalam ember itu. Dan air itu tidak mungkin bersih lagi. Air itu pasti akan keruh, pasti akan kotor. Hal yang lain misalnya, sebuah baju putih, ketika kita mau mencuci, ketika sudah kotor baju itu, tentu kita menggunakan air bersih untuk mencucinya. Supaya apa? Baju itu bisa bersih kembali dan warnanya tetap putih. Nah, ketika kita mencuci baju putih yang sudah kotor tadi di dalam air keruh, maka yakinlah apa yang terjadi. Warna baju yang sebelumnya putih itu pasti akan berubah warnanya. Nah, kembali kepada hal tadi. Kalau Maria itu berdosa, karena Maria itu adalah manusia, maka Yesus itu pasti akan terkontaminasi dengan dosa yang dimiliki oleh Bunda Maria. Kenapa kita hanya mengatakan Bunda Maria yang berdosa? Kita tidak berani mengatakan di sana bahwa Yesus juga terkontaminasi dengan dosa. Karena apa? Yesus lahir dari rahim seorang wanita yang penuh dengan dosa. Jadi selama ini muncul anggapan di sana bahwa hanya Bunda Maria yang berdosa, sementara Yesus tidak berdosa. Analogi yang dipakainya analogi apa? Seharusnya di sini karena Bunda Maria itu berdosa, maka Yesus secara otomatis pun
ikut di dalam dosa yang dialami oleh Bunda Maria itu. Nah, di sini menjadi berbanding terbalik dengan apa yang diimani oleh Gereja Katolik. Gereja Katolik mengimani bahwa memang Bunda Maria itu adalah seorang manusia. Semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini pasti berdosa. Nah, tapi Allah sanggup melakukan apa saja. Dan Allah ketika mengutus putranya yang kudus itu ke dunia, Allah juga tentu menyiapkan Bunda Maria itu, menyucikan Bunda Maria itu terlebih dahulu supaya menjadi tempat yang layak untuk kehadiran Putra Allah. Para sahabatku terkasih, pemahaman yang muncul belakangan ini bahwa Bunda Maria itu juga adalah orang berdosa. Dan hanya Yesus saja yang kudus. Ini yang kita dengar, yang muncul belakangan ini dari orang-orang yang entah analogi apa yang dipakai. Maka sebenarnya di sini yang menjadi masalahnya di sini adalah ini diakibatkan oleh kitab suci yang diterjemahkan secara bebas. Kitab suci itu diterjemahkan secara bebas dan setiap orang bebas saja menerjemahkan, menafsirkan kitab suci itu. Akhirnya apa? Apa yang tertulis di dalam kitab suci itu masing-masing orang bisa memahaminya secara berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada atau apa yang dia pahami. Nah, bersyukurlah kita di dalam Gereja Katolik, kitab suci itu tidak serta-merta diterjemahkan, dipahami, ditafsirkan oleh masing-masing pribadi. Maka keimanan di dalam Gereja Katolik itu begitu utuh. Keimanan kita itu begitu utuh karena ada yang menjamin kita. Ada yang menjamin kita di sana. Nah, sementara di sini paham tersebut wajar saja muncul karena apa? Bagi mereka, kitab suci itu setiap orang memiliki kesempatan, memiliki hak yang sama untuk boleh menafsirkan dan memahaminya. Maka dikatakan bahwa setiap orang atau setiap manusia yang ada di bawah kolong langit ini pasti berdosa. Maka Bunda Maria yang adalah juga seorang manusia, Bunda Maria pun terkontaminasi dengan dosa. Inilah analogi yang mereka pakai, yang berbanding terbalik dengan analogi yang dipakai di dalam Gereja Katolik. Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit ulasan ini semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.